orang ke kiri. Kejar. Aduh. Pasukan TNI melaksanakan operasi penindakan bersenjata terhadap sebuah lokasi persembunyian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Pegunungan Papua pada hari ini sebagai respons langsung atas penyerangan terhadap personil TNI yang terjadi sebelumnya. Operasi ini dilakukan setelah aparat memperoleh informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok tersebut, termasuk struktur komando dan persenjataan ilegal yang mereka gunakan dalam aksi kekerasan. Dalam operasi yang berlangsung terukur dan terkoordinasi itu, TNI menargetkan satu titik yang selama ini diduga kuat menjadi pusat konsolidasi KKB. Lokasi tersebut disebut sebagai tempat penyimpanan senjata, tempat berlindung, serta titik perencanaan serangan terhadap aparat keamanan. TNI menegaskan bahwa operasi dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan bertujuan menghentikan rangkaian serangan bersenjata yang telah menimbulkan korban di pihak aparat. Saat penyergapan dilakukan, terjadi kontak tembak antara pasukan TNI dan anggota KKB yang berada di lokasi. Menurut keterangan resmi, kelompok bersenjata tersebut melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api ilegal, sehingga TNI mengambil tindakan tegas untuk melumpuhkan ancaman. Dalam baku tembak itu, satu orang yang diidentifikasi sebagai wakil komandan KKB dilaporkan tewas setelah menolak menyerah dan terus melakukan perlawanan bersenjata. Dari hasil penguasaan lokasi, aparat TNI berhasil mengamankan sedikitnya 10 jenis senjata ilegal, termasuk senjata api laras panjang, senjata rakitan, amunisi berbagai kaliber, serta berlengkapan tempur lainnya. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut bukan sekedar tempat persembunyian sementara, melainkan pos operasional penting yang digunakan KKB untuk melancarkan serangan terhadap aparat keamanan dan menciptakan gangguan keamanan di wilayah sekitar. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menegakkan keamanan dan melindungi masyarakat sipil di Papua. Aparat juga memastikan bahwa langkah-langkah lanjutan akan dilakukan untuk menelusuri jaringan KKB lainnya, termasuk jalur pasokan senjata ilegal dan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung aktivitas kelompok bersenjata tersebut. Operasi masih terus dievaluasi, sementara pengamanan wilayah dipertegat guna mencegah aksi balasan dan memastikan situasi tetap terkendali. Operasi penindakan terhadap persembunyian KKB Papua ini dimulai setelah aparat TNI meningkatkan status kesiapsiagaan menyusul serangkaian penyerangan terhadap personel TNI di wilayah tersebut. Informasi awal diperoleh dari hasil pengumpulan data intelijen lapangan yang dilakukan secara berlapis, termasuk pemantauan pergerakan kelompok bersenjata, analisis jalur logistik, serta identifikasi titik-titik yang kerap digunakan KKB sebagai lokasi persembunyian dan transit senjata. Berdasarkan hasil analisis tersebut, TNI menetapkan satu kawasan di daerah pegunungan sebagai target utama operasi. Wilayah ini dikenal sulit dijangkau, memiliki medan terjal, serta selama ini dimanfaatkan KKB untuk menghindari kejaran aparat. Pasukan TNI kemudian melakukan pergerakan secara senyap dengan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan personel, sekaligus meminimalkan potensi dampak terhadap masyarakat sipil di sekitar lokasi. Saat pasukan mendekati titik sasaran, aparat mendapati adanya aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan keberadaan anggota KKB bersenjata. Upaya awal berupa imbauan untuk menyerahkan diri tidak diindahkan. Kelompok tersebut justru melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah pasukan TNI. Kondisi ini memicu terjadinya kontak tembak yang berlangsung dalam durasi tertentu, dengan situasi yang dilaporkan cukup intens mengingat medan yang sempit dan tertutup. Dalam baku tembak tersebut, pasukan TNI bertindak sesuai prosedur operasi standar dengan mengedepankan prinsip penindakan terukur. Aparat memfokuskan tembakan untuk melumpuhkan sumber ancaman, sekaligus mencegah kelompok bersenjata tersebut melarikan diri ke wilayah lain. Setelah situasi berhasil dikendalikan, pasukan TNI melakukan penyisiran lanjutan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada ancaman susulan. Hasil penyisiran menunjukkan bahwa salah satu korban tewas merupakan figur penting dalam struktur KKB yang diidentifikasi sebagai wakil komandan kelompok tersebut. Aparat menyatakan bahwa yang bersangkutan tewas akibat melakukan perlawanan bersenjata dan menolak menyerah. Identitasnya kini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keterkaitannya dengan berbagai aksi kekerasan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, pasukan TNI menemukan dan mengamankan sejumlah besar persenjataan ilegal yang disimpan di beberapa titik tersembunyi di sekitar lokasi.
Temuan ini menunjukkan bahwa KKB telah mempersiapkan diri untuk melakukan serangan lanjutan, sekaligus memperlihatkan tingkat ancaman nyata yang dihadapi aparat keamanan di wilayah tersebut. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut, sementara operasi pengamanan wilayah tetap dilanjutkan guna mencegah pergerakan sisa anggota kelompok bersenjata. Pasca penguasaan lokasi persembunyian KKB, pasukan TNI langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap area operasi. Penyisiran dilakukan secara sistematis dengan memeriksa gubuk-gubuk darurat, celah bebatuan, semak lebat, serta jalur kecil yang diduga digunakan sebagai akses keluar masuk kelompok bersenjata. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota KKB yang masih bersembunyi maupun potensi ancaman lanjutan terhadap personil TNI. Dari hasil penyisiran tersebut, aparat TNI menemukan sedikitnya 10 jenis senjata ilegal yang disimpan di beberapa titik berbeda. Senjata-senjata tersebut terdiri dari senjata api laras panjang, senjata api rakitan, senjata pendek, serta berbagai jenis amunisi dengan kaliber berbeda. Selain itu, turut diamankan magasin, bahan peledak rakitan, perlengkapan tempur, dan peralatan pendukung lain yang biasa digunakan dalam aksi penyerangan. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat persembunyian, melainkan juga sebagai gudang senjata dan basis logistik KKB. Aparat menilai persenjataan yang dimiliki kelompok tersebut cukup untuk melakukan serangan berskala besar, baik terhadap aparat keamanan maupun sasaran lain di wilayah sekitar. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi tingkat ancaman yang selama ini dihadapi TNI di Papua. Seluruh senjata dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan sesuai prosedur. Aparat juga melakukan pendataan dan dokumentasi secara detail untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. TNI menyatakan bahwa temuan ini akan digunakan untuk menelusuri jalur perolehan senjata ilegal, termasuk kemungkinan adanya jaringan pemasok yang terlibat dalam mendukung aktivitas KKB. Seiring dengan berakhirnya kontak tembak, TNI meningkatkan pengamanan di wilayah operasi. Penebalan pasukan dilakukan di sejumlah titik strategis guna mencegah pergerakan sisa anggota KKB yang diduga masih berada di sekitar area. Patroli darat dipertegat, sementara pengawasan jalur-jalur yang berpotensi digunakan untuk pelarian juga ditingkatkan. Pihak TNI menegaskan bahwa langkah pengamanan ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat. Aparat memastikan bahwa operasi tidak berhenti pada penguasaan satu lokasi saja, melainkan akan dilanjutkan dengan kegiatan penindakan dan pencegahan secara berkelanjutan untuk memutus aktivitas kelompok bersenjata di Papua. Operasi penindakan terhadap persembunyian KKB Papua ini dinilai memberikan dampak signifikan terhadap struktur dan kemampuan operasional kelompok bersenjata tersebut. Gugurnya salah satu wakil komandan KKB disebut sebagai pukulan langsung terhadap rantai komando kelompok, mengingat peran yang bersangkutan dalam mengordinasikan pergerakan anggota, distribusi senjata, serta perencanaan serangan terhadap aparat keamanan. TNI menilai hilangnya figur kunci ini berpotensi melemahkan konsolidasi internal KKB dalam waktu dekat. Selain dampak pada struktur kepemimpinan, penyitaan berbagai senjata ilegal juga secara langsung mengurangi daya serang kelompok tersebut. Dengan diamankannya 10 jenis senjata beserta amunisi dan perlengkapan tempur lainnya, kemampuan KKB untuk melakukan serangan lanjutan dinilai menurun. Aparat menyatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah terulangnya penyerangan terhadap personel TNI maupun potensi ancaman terhadap masyarakat sipil di wilayah sekitar. TNI menegaskan bahwa operasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian langkah strategis yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah penguasaan lokasi, aparat melanjutkan dengan kegiatan pendalaman informasi, termasuk pemeriksaan barang bukti, pengumpulan keterangan lapangan, serta analisis keterkaitan antar anggota KKB. Proses ini dilakukan untuk memetakan jaringan kelompok bersenjata secara lebih luas dan mengidentifikasi titik-titik lain yang berpotensi menjadi lokasi persembunyian. Di sisi lain, aparat juga meningkatkan pendekatan pengamanan wilayah secara menyeluruh. Patroli rutin diperluas, pos-pos pengamanan diperkuat, dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya terus ditingkatkan.
Langkah ini bertujuan memastikan situasi tetap terkendali, serta mencegah munculnya aksi balasan dari sisa anggota KKB yang masih aktif. TNI kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap operasi dengan tetap berpegang pada aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Aparat menyatakan bahwa tindakan tegas diambil semata-mata untuk menghadapi ancaman bersenjata, bukan untuk menciptakan ketegangan baru di tengah masyarakat. Keamanan warga sipil disebut tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan berakhirnya tahap awal operasi ini, TNI memastikan bahwa upaya penegakan keamanan di Papua akan terus berlanjut secara konsisten. Aparat menyatakan tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan, serta berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan wilayah demi mendukung aktivitas masyarakat berjalan normal tanpa rasa takut.